Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang manajemen perubahan atau yang disebut dengan change management. Dengan berkelompok, saya sendiri dari Kamputan Nugraha, Diki Nugraha, Muhammad Rivalda Faujan, serta Sifa Rahmanisa. Manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan manajemen guna melakukan perusahaan berencana dengan menggunakan jasa atau bekerja sama dengan intervensi atau konsultan. Berikut definisi pengertian manajemen perubahan dengan beberapa sumber buku. Menurut Kaufman dan Lotus tahun 2007, manajemen perubahan adalah sebuah pendekatan terstruktur yang digunakan untuk membantu baik individu, tim maupun organisasi. Dan menurut Winardi tahun 2011, manajemen perubahan adalah upaya yang ditempuh manajer untuk manajemen perubahan secara efektif, di mana diperlukan pemahaman tentang persoalan motivasi. C. Menurut Wibowo tahun 2012, manajemen perubahan adalah proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya. Satu, untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal atau sikap tenaga kerja, perubahan strategi korporasi, perubahan teknologi, peraturan hukum, kebijakan pemerintah, teknologi, dan lainnya. Proses perubahan dibagi dua. Menurut perilaku inovatif, karakteristik perilaku perup, dan demografis, status sosial, pendidikan. Peranan aktor perubahan, produk berkualitas, birokrasi wira swasta, pegawai perubahan. Yang pertama, merger dan akuisisi, yaitu penurunan nilai saham, kesulitan menggabungkan sistem perusahaan dan moral pekerja. Yang kedua, sistem perusahaan, yaitu resiko kegagalan tinggi, penggantian sistem warisan. Desain, data, biaya, dan operasional. Konsep manajemen perubahan secara umum ada 8 komponen manajemen perubahan, diantaranya yaitu tujuan perubahan, aspek strategi yang diubah, strategi perubahan yang diterapkan, sumber daya, manajer perubahan, agent of change, organisasi, target audience yang pasti. Yang pertama di sini ada keadaan sekarang. Yang pertama adalah sumber daya, ada man, ada money, ada material, ada methods, ada machine, dan ada market dan manage. Fungsi manajemen ada planning, ada organizing, ada leading, ada controlling keadaan yang sekarang ini. Lingkup perubahan ada standar kompetensi lulusan, ada standar proses, ada standar isi, dan ada standar penilaian. Selanjutnya ada teknik menerapkan manajemen perubahan. Di sini ada pendidikan dan komunikasi. Yang kedua ada partisipasi. Yang ketiga ada memberikan kemudahan dan dukungan. Yang ketiga ada negosiasi dan pentujuan. Yang keempat ada manipulasi. Yang kelima ada paksaan. Mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Kedua, mampu meningkatkan kemampuan guru dan murid untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, dapat menjaga iklim menjadi lebih terbuka dan jujur. Dan yang keempat, pola pemeliharaan dapat mempertahankan loyalitas. Konotasi manajemen perubahan dibagi menjadi dua. Yang satu, manajemen transisi, karena mengelola keadaan yang bersifat transisi dari kondisi lama menuju yang baru. Yang kedua, manajemen inovasi, karena tujuan dari perubahan adalah untuk pembaharuan dari yang lama menuju yang baru supaya lebih baik. Proses manajemen perubahan terjadi dalam beberapa tahap. Yang satu, identifikasi perubahan.
Pada tahap ini, suatu organisasi atau perusahaan harus mengenal perubahan apa yang akan dilakukan. Yang kedua, perencanaan perubahan. Pada tahap ini, organisasi atau perusahaan harus dilakukan analisis mengenai mendalam organisasi tersebut, baik itu berkaitan dengan teknik serta pemilihan strategi. Yang ketiga, implementasi perubahan. Pada tahap ini akan terjadi proses pencairan perubahan dan pembekuan yang diharapkan. Evaluasi dan umpan balik. Untuk melakukan evaluasi diperlukan data yang lengkap. Untuk itu, pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil evaluasi tersebut bisa diumpan balik pada tahap 1 sehingga dapat perubahan tersebut bisa dirasakan bersama.